wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Astarik dari 11 AKL 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi dagang untuk tugas akhir saya. Di part 1 ini aku akan menjelaskan jurnal khusus, jurnal umum, buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan persediaan barang dagang. Jadi yang pertama di sini aku akan menjelaskan jurnal khusus. Apa sih jurnal khusus itu? Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi dalam perusahaan dagang. Jurnal khusus tersebut ada 4 jenis, ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini aku akan menjelaskan dulu jurnal penjualan itu apa. Jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Jadi untuk pencatatannya di description kita catat nama pembelinya, lalu penjualannya 7.500.000, lalu PPN-nya 825.000. Jadi kedua total ini kita jumlahkan, dimasukkan ke akun piutang. Lalu setelah sudah satu periode kita catat semua, kita jumlahkan hasilnya seperti ini. Lalu kita buat rekapitulasi gunanya untuk melihat lebih rinci akun-akunnya apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjut, jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Pembelian sama dengan jurnal khusus penjualan. Di sini kita mencatat pembelian kredit. Caranya masih sama ya teman-teman. Seperti contohnya pada tanggal 18, kita membeli barang ke toko Treasure. Jumlah barang yang kita beli itu 6.250.000 dan freight in-nya atau beban angkutnya 140 dan PPN-nya 11% yaitu 687.500 rupiah ya teman-teman. Jadi di kreditnya adalah total dari seluruh yang ada di debit ya teman-teman. Kita masukkan ke ACC payable. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas itu untuk mencatat penerimaan uang tunai. Di sini kita akan membahas selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kas. Gunanya jurnal penerimaan kas ini yaitu mencatat kas-kas yang masuk ke perusahaan kita. Contohnya seperti pemilik perusahaan menambah modal. Jadi kita mencatatnya di sini. Namun bedanya teman-teman di sini ada tambahan yaitu miscellaneous atau akun serba-serbi, gunanya untuk akun yang hanya sekali muncul atau jarang muncul di jurnal penerimaan kas ini. Kalau misal kayak kas sering muncul tuh kan, jadi kita buat akunnya tersendiri di sini. Sedangkan yang akun muncul sekali seperti equity ini, dia akan masuk ke akun serba-serbi atau miscellaneous. Bedanya referensinya di sini kalau yang sering muncul akunnya seperti kas, sales diskon atau series receivable di penerimaan kas ini dia di checklist ya teman-teman. Sedangkan di akun serba-serbi dia akan di referensinya akan diisi dengan nomor akun. Lanjut ke jurnal pengeluaran kas untuk mencatat pengeluaran uang tunai. Jadi, dengan adanya jurnal-jurnal khusus tersebut, ini dapat memudah pencatatan transaksi yang cepat dan teratur. Di jurnal pengeluaran kas, di sini untuk mencatat pengeluaran kas seperti kita membeli barang secara tunai atau membayar hutang gitu, atau membayar beban-beban. Nah, teman-teman sama seperti tadi ada akun serba-serbi juga di debit. Di sini ada tercatat seperti beban-beban soalnya beban itu sekali muncul. Tidak mungkin kita membayar beban itu setiap hari, teman-teman. Jadi akun beban biasanya akan masuk ke akun serba-serbi di sini. Lanjut kita ke jurnal umum. Selain jurnal khusus, perusahaan juga menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak termasuk dalam keempat jurnal khusus tadi. Contohnya seperti retro pembelian dan penjualan secara tunai, koreksi kesalahan pencatatan, atau penyesuaian lainnya. Yang ketiga, kita akan masuk ke buku besar pembantu piutang. Setelah semua transaksi dicatat di jurnal, langkah berikutnya adalah memindahkan data ke buku besar. Tapi untuk akun tertentu seperti piutang dagang, kita perlu buku besar pembantu. Buku besar pembantu piutang mencatat secara rinci sejumlah piutang dari setiap pelanggan. Dia membayar hutangnya. Jadi kita tulis di sini payment. Kita tulis nomor buktinya. BKK ya guys.
Itu totalnya dia membayar hutang pada tanggal 20 dari hutang dia tanggal 14. Jadi saldo utangnya 2 juta. Lanjut yang keempat, buku besar pembantu utang. Sama seperti piutang, buku besar pembantu utang digunakan untuk mencatat secara rinci utang perusahaan kepada setiap pemasok. Dengan catatan ini, perusahaan bisa mengontrol kewajiban yang harus segera dibayar. Yang kelima, menghitung persediaan akhir. Tahap terakhir di part 1 ini adalah menghitung persediaan akhir. Persediaan akhir adalah jumlah barang dagang yang masih tersisa di akhir periode. Cara menghitungnya bisa dilakukan dengan fisik, menghitung langsung di gudang, atau menggunakan metode perpetual atau periode. Nilai persediaan akhir ini penting karena akan digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan dan laba perusahaan. Jadi di sini kita menggunakan metode FIFO. Jadi kita harus mengambil data yang terakhir. Dia harus berjumlah 78 karena sisanya 78 teman-teman. Di sini metode FIFO. Lalu kita akan mencari HPP-nya. HPP-nya yaitu persediaan awal kita ada 15 juta dan pembelian kita ada 51.300.000 dan kita akan memasukkan beban angkut. Lalu kita jumlahkan. Lalu kita ada retur pembelian dan potong pembelian. Keduanya kita jumlahkan, lalu kita kurangkan dengan hasil yang kita jumlahkan di sini. Kita kurangkan, jadi dapat pembelian bersih. Lalu lanjut ke barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual ini hasil dari persediaan awal ditambah pembelian bersih. Lalu kita akan mengurangkan dari persediaan akhir yang itu yang kita dapat dari metode FIFO tadi. Jadi kita dapat HPP-nya 48.651 dan sekian. Jadi kita di sini dapat jadinya persediaan awal 15 juta pada tanggal 1 bulan 12. Lalu di persediaan akhir kita dapat 7 juta, yaitu yang kita dapat dari metode FIFO ya teman-teman.